Nanti aku kasih tahu deh kayak mana. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya. Jadi aku nggak tahu nanti aku akan memprosesnya benar apa salah. Apa sih ini orang? Siapa sih? Hari ini kita mau ngajak kalian jajan di sekitaran Blok M. Makan yuk! Jadi kita udah sampai di sekitaran, lebih tepatnya sini bukan Blok M doang ya, ini Blok M Square. Kan ada dua tuh, Blok M Square sama Blok M Plaza. Nah ini kita di daerah Blok M Square-nya. Dan hari ini kita mau makan 3 course. Satu appetizer, satu main course, sama satu lagi dessert. Semuanya di daerah Blok M ini. Biar kayak lengkap gitu kan, paket lengkap. Appetizer, main course, sama dessert. Biar kayak di restoran, tapi kita makannya nggak di restoran. Yaudah, sekarang kita mau ke tempat appetizer-nya. Kita mau makan kayak roti-rotian. Biar kayak appetizer banget di restoran kan suka dikasih roti. Dan kita lagi mau nyari tempatnya karena kita baru pertama kali kesini, jadi nggak tahu letaknya di mana. Tempat roti yang kita mau datengin itu sebenarnya lumayan viral, tapi gue belum pernah nyoba, gue cuma lihat di sosmed doang. Namanya itu The Little apa Little Salty Bread gitu. Ya udah kita kata aja. Apakah benar? Surabaya. Apakah benar Little Salty Bread itu viral dan enak? Hotel. Menginap? Iya. Oh ini dia. Little Salt Bread namanya, bukan Salty Bread, salah nama lagi, udah pede banget. Oh nih. Ini bukan sih? Iya. Ya kan? Iya. Oh, ini dia. Kita mau makan appetizer-nya. Aku nggak tahu dia pesennya di dalam atau gimana, tapi kita coba cek dulu aja ke dalam ya. Mau pesen apa ya? Aku mau rekam nggak apa-apa ya? Wangi banget ya? Aku mau pesen yang rekomen biasanya apa kalau di sini dipesen? Ada di cheese, garlic, truffle. Oh, aku mau coba ini deh, mau yang salt bread garlicnya sama salt bread cheese-nya satu aja. Garlicnya satu, ada lagi tambahannya. Mungkin aku mau coba kopi kali ya. Mau ini sweet Japanese ice coffee-nya. Sama kalau yang non coffee ada nggak? Non coffee-nya kita ada di honey milk tea sama strawberry milk tea kan. Tapi kalau untuk strawberry milk tea kita dine in only. Oh, dine in only. Iya, aku mau dine in sih. Boleh. Mau yang ini honey atau strawberry? Strawberry kali. Boleh deh, strawberry milk tea-nya satu ya. Nah. Ya. Nanti rotinya ambil. Oh, nyain? Mau di sini aja? Iya. Oh, langsung. Oh ya, tar sini dulu, Mang. Oh iya. Iya, buat. Oh iya, makasih loh. Makasih loh. Nih sama ini. Ini appetizer. Oh ya, makasih ya. Datang hulunya. Iya. Lucu banget. Ini lucu nih. Di sini kita pesen 2 jenis roti. Ini untuk appetizer kita. Yang satu tuh namanya salt bread garlic. Ya pasti bawang putih berarti ya kalau garlic. Untuk penampilannya sih simple, cuman kayaknya sih enak. Sama kita pesen yang salt bread cheese. Ya kalau cheese ya pasti keju. Tapi aku nggak tahu ini keju apa aja ya, karena dia penuh banget gitu loh. Kirain tadi meses. Kalau dari kelihatannya ya nih, dia ada kental manisnya, terus ditabur sama apa sih? Grilled cheese yang udah dikering kayak di oven gitu loh, di bake gitu. Jadi si kejunya rada coklat gitu. Baunya kayak ini, toppingnya kastengel. Terus untuk minumnya, kalau gue karena modelannya masih appetizer, jadi gue pesennya kopi. Ini tuh kopi sweet Japanese iced coffee dan direkomendasi sama mas-masnya dipakein krim. Dan katanya jangan pakai sedotan Kak minumnya, kita rekomen langsung kokop aja di sini biar mungkin krimnya duluan terus baru kena kopi hitamnya gitu kali ya. Terus kalau buat Mike, kalian harus lihat perbedaannya. Alah cantik banget. Minuman Mike. Lihat tuh. Dan yang lucunya, gue belum pernah melihat minuman yang menyediakan tanghulu. Ya ampun, tanghulu tobeli. Aku pernah bikin tanghulu tobeli. Kalau misalkan kalian mau nonton tanghulu tobeli ada di Reel sama TikToknya, bakal suka-suka. Jadi ini perbedaan antara minuman aku dengan Mike. Ih, kepribadian yang sangat berbeda bukan? Yang satu cantik, yang satu kayak dark gitu. Kita tuh emang agak ketuker role-nya. Jadi kalau misalkan di rumah itu yang suka skincarean tuh Mike, bukan gue. Jadi mohon maaf ya kalau nanya-nanya Kak skincare-nya apa, jangan tanya gue, mendingan tanya Mike aja. Oke, kita langsung coba aja appetizer-nya. Simple tapi cute. Lihat tuh.
isinya, dia dalamnya berisi gitu, jadi kayak ada garlicnya di dalamnya. Garlicnya sih lumayan nyentrong ya. Sebelum nikah sama Mike itu gue gak suka banget sama bawang, tapi setelah menikah sih gue suka bawang, cuman bawang bombay dan bawang merah aja. Bawang putih tuh masih kayak gimana gitu, tapi bolehlah dicoba. Seng, hujan ya? Iya. Guys, hujan guys. Kita harus ke dalam kayaknya. Kita harus migrasi ke dalam karena tiba-tiba mendung banget, gelap terus hujan. Jadi kita coba makan dulu aja. Cakep banget ya. Kayak garlic bread aja sih. Luarnya itu dia garing sebenarnya. Kayak agak crispy gitu, dalamnya lembut. Adonan rotinya sendiri juga nggak manis gitu loh, kayak plain. Tapi karena dia udah ada garlic dan butternya, jadi ya udah flavorful di si isiannya ini. Garlicnya tuh lumayan banyak sebenarnya. Kalau gua mungkin lebih, kalau garlic bread tuh di brush aja, nggak ditungklekin gitu garlicnya. Tapi kalau Mike tuh suka yang kayak gini. Nah, kalau di hotel biasanya appetizer itu gua pasti minumnya kopi. Enak banget, ya ampun, enak banget kopinya sumpah. Iya bener, jangan diaduk. Ini kalau kelihatannya kayak ini ya, kayak Coca-Cola pakai float ya. Enak parah-parah. Ini perpaduannya enak sekali, roti dengan kopi. Nah guys, ini menu yang tadi dipesan sama Tasya. Apa namanya? Salt bread cheese. Di atasnya banyak sekali keju. Udah kayak garing-garing kepanggang gitu ya, lumayan ya. Ada kayak tawar ini ya, mayonya gitu. Mayo ya? Bukan kental manis ya? Bukan, lebih ke gurih malah. Gurih manis ya. Jadi ada sensasi lembut, garing dari si keju-keju panggangnya ini ya. Minumannya tea milk strawberry. Pertama kali jujur minum teh susu pakai strawberry. Dan ternyata nyambung guys. Beneran ada buah strawberry-nya di bagian bawahnya. Jagoannya, cocok. Buat kamu yang nggak bisa ngopi kayak gue, ini pilihannya. Kita udah di Pujasera Blok M Square. Letaknya itu ternyata di basement. Gue karena belum pernah ya makan di Pujasera sini, jadi agak bingung tadi nyarinya. Dan gue kesini pengen makan bakmi. Cuman bakminya beda. Bakminya itu di serve-nya di atas piring. Biasanya kan kalau bakmi itu di mangkok ya. Ini di atas piring. Kita coba pesan aja dulu sekarang, karena kalau nanti pesennya pas jam buka takutnya udah keburu keramaian, terus kita nggak sempat makan dan rame banget dan agak riuh gitu, apalagi agak berisikan. Oke, ini gue lagi di depan kasirnya. Nanti dia tuh akan show di sebelah sana gitu loh masaknya. Kalau udah pesan tinggal nunggu dipanggil, bisa langsung kita makan. Oh, by the way ini gue baru baca ada flyernya. Kalau dia itu ada di Mall Ambassador, Bintaro Exchange, Lotte Shopping Avenue, Jalan Panjang, sama di Jombang Raya. Banyak banget ternyata ya. Kirain cuma ada di Blok M doang, ternyata ada banyak cabang loh. Halo, aku mau nanya dulu sih, yang biasa orang pesen tuh yang mana ya? Biasanya ada di komplit Kak. Ya? Ya udah 3 ayam. Ayamnya ada chassis, rajang, cincang. Oh, ada 3 ayam. Oke. Atau aku mau ini deh, mau yang komplit tapi yang pakai bakso. Ya. Makasih ya. Permisi. Sudah pesen. Nah, tinggal nunggu. Tinggal nunggu jadi makanannya. Modelnya agak tipis tapi nggak sekecil-kecil yang gue pikir sih. Dan ini kayaknya modelannya mie keriting ya, nggak yang lurus-lurus kayak ramen gitu. Dan toppingnya ada ayam yang modelan kayak chashu, terus ada ayam cincang nih, sama ini kayaknya ayam suwir biasa. Pokoknya ada 3 macam jenis masakan ayam. Kita cobain dulu mie-nya kali ya. Yang langsung kerasa di mulut itu minyak wijen. Tekstur mie-nya sih enak. Dia kayak al dente, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Dia kayak ada minyak bawang putihnya gitu. Tapi yang paling kuat sih minyak wijennya ya. Kenapa kita pilih makanan ini? Karena dia unik banget. Biasanya kan bakmi di mangkok ya, ini di piring. Kayak gimana warteg gitu loh. Gue pengen nanya ownernya deh, kenapa dia memilih untuk piring? Kenapa nggak mangkok? Kita coba ayam suwirnya. Kayak ayam biasa sih. Belakang gua kan si
tempat masaknya kan. Jadi sepanjang ini sampai sana tuh kasir sama dapur. Ya, emang manggilnya agak kenceng biar karena mungkin orang Indonesia dia manggilnya karena mungkin takutnya ini kan makanan semua ya tempat ini jadi kayak agak bising gitu loh. Kalau misalkan cuma 126 itu nggak kedengeran ini 120 gitu. Harus agak ngegas dikit. Mereka tuh udah nyiapin banyak piring dan mie-nya juga udah banyak, bakso sama pangsit. Jadi kayak tinggal cemplang udah nggak perlu nunggu lama gitu loh. Tadi punya gue sebenarnya termasuk yang cepet sih. Ya mungkin efek juga ini lagi belum jam buka puasa jadi masih sepi. Dia udah ada kayak racikan bumbu rahasia sendiri ya di Tupperware gitu. Tadi pas dia lagi nuang-nuang ke tin wall yang buat yang take away. Dan seperti biasa, untuk makan bakmi yang toppingnya ayam, gue nggak pernah makan toppingnya karena gue nggak terlalu suka. Jadi gue biarkan topping ayam ini Mike aja yang makan. Tipikal makan mie ayam zaman kecil di gerobakan atau tenda. Dibilang keriting banget juga enggak, lurus banget juga enggak ya, tapi lebih ke keriting sih. Agak manis sedikit. Baru di cashew gitu. Itu kalau lagi lapar banget nih, aku mungkin bisa makan 2 piring kali itu. Porsinya porsi imut, lebih cocok dibilang kayak menu breakfast gitu loh. Porsinya kalau dibilang porsi makan sarapan. Tebalnya kalau mau dibilang mungkin samain sama tekstur mie instan nih. Rasa di lidah tuh kayak makan mie instan. Bumbunya lebih ke gurih manis, ada wangi saus wijennya, rasa ladanya berasa di belakang, gurihnya juga on point ya. Jadi baru masuk mulut tinggal gitu. Kalau kita bahasa kita tuh kalau habis makan yang enak tuh aromanya tuh masih ketinggalan di mulut. Itu berarti bumbunya memang berani jadi medok. Baksonya garing, kenyal, wangi di mulut, cocok banget dipaduin sama mie-nya ya. Sudah mengantri di makanan yang paling aku tunggu-tunggu, dessert. Kayak kalau misalkan makanan asin atau main course tuh kayak udah merasa kenyang gitu loh. Cepet kenyangnya, tapi kalau dessert tuh kayak ayo mau dessert apa aja kita makan semua, mau yang ini itu di mana aja aku langsung serbu. Nah ini kita lagi ada di depan Arti Rasa. Ini sebenarnya pernah viral, bukan pernah sih, kayaknya masih deh, masih agak hype di TikTok atau di Instagram. Itu kayak cheesecake kalau nggak salah ya, pokoknya milihnya di mesin gitu, terus nanti si cake-nya keluar dari gituan. Nanti aku kasih tahu deh kayak mana. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, jadi aku nggak tahu nanti aku akan memprosesnya bener apa salah. Apa sih ini orang? Siapa sih? Untuk antriannya sebenarnya tadi pas kita lagi makan appetizer lumayan rame. Sekarang ganggu ya? Sekarang sih nggak terlalu. Ini kayak tinggal berapa orang? Coba hitungin, Seng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia sombong. 7. Ada 7 orang lagi untuk mengantri cake. Gue lihat ada poster, itu tulisannya Calabout Golden Cheese Tart. Calabout itu adalah coklat masak yang enak banget, tapi harganya rada-rada mahal. Dia kayak ini loh, tau nggak kayak apa? Tapi bukan modelannya sih nggak vending machine banget, tapi kayak lagi mau ngambil duit, tau? Kayak natut keluar cheesecake gitu. Pesannya bener-bener kayak ATM ya. Aku boleh beli 2 nggak? Boleh. Oke, aku boleh beli 2 katanya. Jadi aku mau nyobanya yang otentik. Ini ada perfect cheese tart, tambah. Nah, sama aku mau nyoba yang kunafa Dubai coklat. Nih, ini Dubai coklat, oh my god. Kayak bener-bener ngambil di ATM, cuman ini cake 202 bukannya gue. Oh iya benar. Ya. Sudah datang. Kita makan di mobil aja ya karena panas. Sudah ada dan sudah aku ambil si kue ATM ini. Nah, ini kayaknya modelannya pie sih, cheesecake pie gitu, bukan yang kayak burnt cheesecake atau American cheesecake ya. Kita mau langsung ke mobil buat makan di sana biar lebih tenang. Karena kalau di tempat si Arti Rasa ini nggak ada tempat duduk yang banyak gitu loh. Kayak tadi ada cuma 2 table doang. Terus kecil.
Dan kalau misalkan makan di situ kayaknya susah deh. Plus tadi udah didudukin sama orang juga. Sudah di mobil, ini sekarang kita mau makan si 2 cheesecake. Yang tadi gue beli adalah yang perfect cheese tart sama Dubai Kunafa cheese tart. Coba buka yang original dulu. Kalau Mike pasti lebih suka yang original sih. Dia tuh anak keju, enggak sih? Dia anak orang tuanya, tapi dia suka keju. Tere. Oh dia dia kayak ini ya, kayak brulee gitu ya. Itu kayak di torch gitu. Nah, sekarang kita coba buka yang Dubai coklatnya. Wow. Gue sih suka sama packagingnya karena colorful dan dia tuh lebih jadi estetik lah ya. Oh sama ini dikasih saus coklatnya dan itu buat disiram. Kita dapet saus coklat dan ini coklatnya dari Callebaut. Kita coba siram aja kali ya. Cakep. Kalau Callebaut sih udah nggak perlu ditanya ya, coklatnya enak. Kita mau coba yang Dubai coklat dulu. Waduh. Wah. Potongan indah Dubai coklatnya, kita cobain aja. Bau pistachio-nya sih berasa ya. Dan kalau untuk atasnya tuh kayak whipped cream gitu bentukannya, atau buttercream. Nggak semanis yang gue kira. Untungnya nggak terlalu manis sih. Coklat Callebautnya yang sih untuk coklat siramnya enak banget. Kunafanya masih crispy lumayan, tapi nggak krenyes banget. Tuh, coklat cake-nya juga lumayan enak. Nggak cuma kunafa, kayak ada crispyan gitu juga, kayak ada biskuit gitu, wafer. Enak. Kaget atau gimana? Enak gila, kayak pernah makanan begini tapi enak banget nih. Apa ya? Enak banget nih anjir gitu. Wah gila. Nggak ngerti isinya apa dah, pokoknya creamy, lembut, si kejunya tetap menjadi highlight ya. Nggak ada enaknya sama sekali. Manisnya juga nggak nyurang manisnya. Ini ada sedikit ngambil bagian pinggirannya, yang bagian keras ini biasanya enak nih. Oke guys, segitu dulu kuliner kita jajan-jajan di Blok M. Lebih tepatnya. Kok 2 kali sih? Kayak nge-lag. Sering terjadi, sering begitu. Kayak nge-lag gitu. Lebih tepatnya di Blok M Square. Dan tadi udah makan appetizer, makan main course, sama makan dessert. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat video ini dan kalian bisa juga nyobain makanan yang kita makan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe Makan Suka-Suka. Dan juga share videonya ke teman-teman kalian, biar kita lebih rajin lagi membuat video, mau lagi jalan-jalan, mau lagi makan, ataupun lagi masak. Nah, kalau untuk video masak, kalian bisa cek juga di video shorts, atau Instagram, atau TikTok Makan Suka-Suka. Mike and Sasha signing out. Bye-bye. Tir. Langsung.